Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada kulkas 2 pintu, tidak dingin ya, atas bawah nggak dingin. Dan ini kita akan coba cari tahu permasalahannya di mana dan solusinya seperti apa nanti teman-teman ya. Oke, di sini untuk kulkasnya posisi nyala ya, dan saya cek di sini kipas berputar, kemudian nggak ada pengeblokan bunga es. Tapi di sini kulkasnya atas bawah nggak dingin, ya mungkin dikarenakan untuk mesin kompresornya nggak hidup teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita beralih ke bagian mesin kompresor, itu letaknya di belakang kulkas teman-teman ya, yang paling bawah. Oke, di sini untuk ampernya 4,1 ya, artinya di sini mesin kompresor macet, nggak mau hidup. Ya, kemungkinan besar di sini ada kerusakan di bagian overload ataupun di bagian relaynya teman-teman ya. Nah, ini penyebab mesin kompresor yang tidak hidup, baru kalian cek di bagian overload dan juga relaynya. Siapa tahu di sini ada kerusakan di bagian overload dan juga relaynya. Kita akan coba cek di bagian overload dan juga relaynya terlebih dahulu teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba buka terlebih dahulu untuk di bagian overload dan juga relaynya. Jadi kita cek yang sederhana dulu teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan di bagian overload dan juga relay, nanti kita akan coba jumper supaya mesin kompresor ini bisa nyala. Oke, di sini saya buka dulu dan saya akan melakukan pengecekan apakah ada kerusakan atau tidak ya. Nah, di sini untuk di bagian relay sepertinya ini yang harus diganti karena saya kocak itu bimetalnya udah pecah sepertinya teman-teman ya. Dan untuk overload, nah ini kan overload yang bulat ya. Kalau misalkan kalian mau ganti yang tipis boleh, itu nggak masalah. Yang penting ukurannya 1/6. Oke, di sini saya coba tes. Ini keluar angka. Harusnya di sini nyambung ya. Oke, di sini nyambung. Untuk di bagian overload di sini saya rasa aman teman-teman ya. Ini nyambung. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian relay. Ini besar kemungkinan relaynya nih bimetalnya udah pecah teman-teman ya. Tuh, di sini nggak nyambung sama sekali. Oke, jadi kalau misalkan kita kocak seperti ini nih, nah ini kalian langsung ganti aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti, sesuaikan dengan pinnya. Ini kan pinnya itu sebelah kanan satu kaki. Kalau misalkan beli di toko pasti ada 2 kaki teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba perlihatkan ya untuk relaynya, apakah memang benar relay ini bimetalnya pecah atau tidak ya. Jadi ini saya coba bongkar, nah supaya kalian ngerti teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti kan di toko itu banyak ya, ada yang kaki 4, ada juga yang kaki 2, ada juga yang kaki 3. Itu sebenarnya sama teman-teman ya. Jadi posisikan pinnya itu ada di sebelah kanan ya. Karena di sini untuk relay yang asli itu pinnya ada di sebelah kanan. Posisinya itu di sebelah kanan, kalian taruh di sebelah kanan. Oke, di sini saya akan coba bongkar terlebih dahulu. Nah, ini udah bisa teman-teman ya. Oke, kalian perhatikan di sini. Tuh. Ya, jadi bimetalnya udah pecah. Nah, ini yang menyebabkan kulkas 2 pintu itu jadi tidak dingin teman-teman ya. Ini sebenarnya masalah sepele teman-teman ya, dan semua orang pasti tahu. Nah, ini bukan dari mesin kompresornya teman-teman ya. Oke, di sini saya mempunyai penggantinya untuk di relay ya. Jadi ini relay sama satu kaki juga dan sama juga untuk kaki kanan. Dan ini nanti kita akan coba pasang dan kita akan coba nyalakan apakah ampernya itu sudah normal atau tidak ya. Kalau misalkan normal itu udah pasti di 1, besar kemungkinan bisa turun di sampai 0,9 teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba pasang terlebih dahulu untuk di bagian relaynya. Ini kita ganti relay ya. Jadi cara mengganti relay ya cukup mudah teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba ganti terlebih dahulu.
Oke, sekarang kita akan coba nyalakan dan kalian perhatikan di bagian ampernya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, untuk ampernya udah turun sampai 1 ampere ya. Dan ini nanti kalau misalkan udah dingin itu pasti turun di 0,9 ya. Nah ini udah 1. Nah artinya di sini mesin kompresor sudah jalan. Kalau misalkan udah jalan seperti ini, otomatis kulkas bisa dingin karena mesin kompresornya hidup teman-teman ya. Tapi kalau nggak hidup gimana mau dingin, karena ya mesin kompresor nggak mau hidup teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara memperbaiki atau solusinya ya. Jadi kalian coba cek kipasnya berputar atau tidak, kemudian mesin kompresornya hidup atau tidak. Kalau misalkan mesin kompresor nggak hidup, kalian coba cek di bagian overload dan juga relaynya teman-teman. Nah ini yang rusak kita buang aja teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalkan udah kita ganti overload dan juga relay tapi mesin kompresor nggak mau hidup ataupun masih macet, coba kalian gunakan kabel jumper ya, kabel segitiga. Kalian jumper, kalian bisa lihat video saya yang pakai 3 kabel teman-teman ya. Nah itu udah banyak banget orang yang udah berhasil ya untuk jumper mesin kompresor yang mesin kompresornya macet teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan buru-buru mengganti kompresornya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Di sini untuk kulkasnya udah dingin kembali teman-teman ya. Ini kulkasnya udah dingin, kipas sudah nyala. Dan di sini untuk kulkasnya kulkas lama teman-teman ya. Dan ini memang kuat untuk kulkasnya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.